Mas Menteri, meskipun mereka sudah berkali-kali beberapa kali melakukan latihan itu gitu. Baru mau datang saya sudah gugup. Nah ini situasi kenapa? Mereka ada dalam masa transisi. Saya sendiri kalau sekarang suruh tes lagi dengan apa, dulu kan kita psikotes itu masih manual juga, zaman-zaman kita tes dulu. Nah ini saya kira ini perlu masuk di dalam satu pertimbangan afirmasi untuk mereka. Ya saya tidak mengatakan bahwa berikan mereka lulus begitu saja, tapi mungkin kalau kita mau mempertimbangkan pendekatan tadi, pendekatan sosial dan pendekatan kompetensi, supaya jangan sampai kompetensi yang mereka miliki itu terdegradasi karena instrumen yang digunakan, vehicle yang digunakan, yaitu teknologi yang mereka belum friendly dengan teknologi tersebut gitu. Ya, Pak Nur. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya sangat yakin Mas Menteri beserta jajaran ingin membangun sebuah pendidikan yang makin baik di Indonesia. Dan itu menjadi keyakinan saya sampai hari ini. Apa yang terjadi hari ini terkait dengan P3K, tentu saya bisa menerima dan memahami jika kemudian banyak teman-teman honorer yang kemudian tidak lolos passing grade. Mungkin juga keterbatasan mereka. Tapi menurut saya tidak fair, tidak adil kalau kemudian tidak lolosnya teman-teman itu karena kesalahan mereka ANSI. Ya. Mereka berpuluh tahun mengajar dengan syarafas yang sangat minim, dengan sistem pendidikan, pelatihan yang sangat minim juga, dan itu tugas negara yang harus diberikan dan disiapkan oleh negara. Kalau hasilnya hari ini mereka tidak lolos passing grade, bukan ANSI kesalahan mereka, tapi ada tanggung jawab negara yang harus kita ambil. Nah, karena itu saya setuju dengan pimpinan, tolong tanggal 24 jangan diumumkan dulu lah. Ya, tolong diberikan tambahan afirmasi. Kalau passing grade saya pikir tetaplah tidak masalah. Tapi afirmasi ini menurut saya penting. Karena passing grade itu menentukan kualitas. Nah, tapi afirmasi ini menurut saya penting untuk kita berikan. Mohon maaf Mas Menteri, saya ini sambil jadi anggota DPR juga mencoba sekolah lagi. Kemarin saya tes TOEFL sama potensi akademik itu. Saya membaca soal, ya, didampingi sama anak muda umur 20 juta. Saya baru baris pertama, anak muda itu di baris ketiga. Itu saya alami sendiri. Nah, bentuk soal pun dikeluhkan juga. Apa yang kemudian mereka ikut melalui websitenya Kemendikbud, itu nggak keluar semua ketika kemudian mereka tes. Nah, kemudian beberapa soal tidak bisa dijawab. Jenis soal tidak sederhana. Nah, menurut saya berharap ada tambahan afirmasi terkait dengan pengabdian yang tentu harus berjenjang, tidak bisa kemudian kita 35 plus 15%, tidak begitu. Apalagi tadi Mas Menteri sudah mulai mewacanakan yang 50 tahun ke atas kita bisa afirmasi, mungkin langsung diloloskan saja. Yang 50 tahun ke atas, misal begitu. Jadi saya berharap ada afirmasi yang lebih konkret, terukur, karena menurut pribadi saya mungkin salah, tapi ketidaklulusan mereka untuk memenuhi passing grade itu bukan kesalahan mereka ANSI, tapi juga kesalahan kita bersama. Kayak sekarang misalnya Mas Menteri punya hal ideal, ingin anggarannya lebih dari 100 triliun, tapi negara hanya bisa memberikan 70 triliun. Ini kan kesalahan kita, berarti kan ada hal kualitas, kuantitas yang dikurangi lagi. Nah, ini fakta gitu loh. Jadi menurut saya mohon ada pertimbangan lebih mendalam terkait afirmasi tadi itu. Karena apa? Karena saya yakin teman-teman guru honorer itu sudah berjuang sedemikian rupa, sudah belajar, setiap sore mereka belajar, latihan kelompok. Nah, itu.
Nah, itu. Jadi ini mohon menjadi pertimbangan dari pihak Kemendikbud terkait dengan P3K. Apalagi di tahap kedua, Mas Menteri, mohon maaf, ini barengan dengan guru-guru yang sudah sertif, yang 100% langsung lolos untuk kompetensi teknis. Teman-teman guru honorer yang tahap 1 ini kan kena problem SK dari bupati atau kepala daerah ketika mau sertif. Nah, kepala daerah selalu orientasi politik. Ketika ada pilkada, siapa honorer yang ikut dia, pasti masuk SK bupati. Itu ada fakta itu. Tolong itu juga dijadikan pertimbangan. Bukan mereka nggak mau sertif, bukan. Tapi ada problem secara politik. Setiap pilkada, karena pilkada langsung ini ada pengerahan massa, itu kemudian menjadi hal yang kemudian fakta yang nggak bisa dibantahkan. Nah, jadi ini menurut saya. Jadi tahap kedua ini mereka bareng dengan yang masih muda sudah sertif, sudah pasti kalah. Karena itu menurut saya perlu ada bimbingan teknis lagi. Kalau memang mereka harus tahap 2, berikan bimbingan teknis yang lebih masif agar kemudian secara kompetensi teknis mereka bisa meningkat. Jangan dibiarkan. Nah, saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Saya mohon maaf, Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik tadi, jiwa pendidikan itu yang belum didapat. Kali hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban. Karena jadi yang harus sulitnya mereka yang sangat apa adanya. Persilakan Pak Azam. Terima kasih pimpinan. Untuk kesempatan yang memang lagi hangat ya, di tempat saya di Langkat tuh heboh. Tadi sudah disampaikan dalam laporan ya, cuma 18 yang lulus dari 1.700. Ya sudahlah, jadi heboh sampai sekarang saya terus dipertanyakan. Nah, kita ingin mengajak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi negara ini yang mengurus pendidikan. Tapi karena negara belum mampu, maka diminta masyarakat untuk membantu. Maka berdirilah yayasan pendidikan swasta dan juga guru-guru swasta. Nah, ini hendaknya kita menempatkan kita di mana nih. Nah, menyediakan guru juga tanggung jawab daripada negara. Negara belum mampu, maka serahkan pada swasta. Maka terjadilah honorer-honorer di mana-mana. Dan ini luar biasa pengabdian mereka. Nah, semestinya kita berpihak pada mereka, kita berdiri di belakang mereka, mengabdi dengan segala pengorbanan. Ya, honor 300.000, 500.000 itulah yang mereka hadapi bertahun-tahun. Dan mereka tetap bekerja, membantu pendidikan kita ini, negara dibantu, masyarakat dibantu, dan mereka memang diridai Allah. Dengan 500.000 bisa makan. Ya, jadi dengan keadaan yang sangat apa adanya. Nah, mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya. Mereka dengan keadaan sesulit-sulitnya mereka tetap melaksanakan proses belajar. Ini yang harus kita hargai. Jadi mahal nilainya itu adalah jiwa kependidikannya. Jadi bukan nilai angka-angka di tesnya itu. Selama bertahun-tahun nilai pendidikannya sudah ada pada mereka. Itu yang harus kita hargai. Ya, jadi luar biasa jasa mereka ini. Dan kita ingin awalnya mengangkat mereka jadi PNS, jadi pegawai, jadi P3K. Tapi terhadang peraturan harus melalui tes. Nah, tes ini barangkali hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban. Karena mereka sudah punya kemampuan sebagai pendidik tadi. Jiwa pendidikan itu yang belum didapati oleh orang-orang muda. Dan mereka bertahan. Ya, seandainya lah, ya tapi tak mungkin terjadi. Mogok para guru-guru honorer ini se-Indonesia, kiamat pendidikan kita. Karena mereka tidak punya niat seperti itu, maka pendidikan kita berjalan. Nah, ini harus dibaiki. Ya. Nah, niat pemerintah untuk mengangkat mereka ini sangat kita dukung, sangat kita hargai. Ya.
Tapi kenapa harus ada tes-tesnya yang memberat-beratkan? Karena tidak semua guru kenal dengan laptop, tidak semua guru dengan komputer. Itu dihadapkan dengan ujian, mereka tidak mengerti operasional, maka nilainya banyak yang tidak diharapkan. Ya, banyak yang belum ngerti. Nah, saya mendapatkan di dapil saya di pelosok, sekolah negeri SD tidak punya satupun guru PNS, semuanya guru honorer. Nah, mereka lah bertarung memsiapkan pendidikan untuk anak bangsa, tapi mereka juga harus menghadapi tes yang begitu-begitu, dan mereka barangkali tidak pernah ada sekolahnya itu komputer dan laptop. Ya, suasana harusnya barang kita sepakat seperti awal semua, kita loloskan mereka, ikut tes. Ya, tapi tesnya hanya sekedar mengikuti peraturan undang-undang, bukan untuk memilah-milah. Nanti sudah mereka jadi masuk, baru kita tingkatkan kualitas mereka. Cantumkan angka tambahan ini, range-nya yang ini sudah sempat ditulis di sini, atau opsinya lebih kepada memberikan tambahan nilai atau afirmasi pada beberapa poin yang selama ini menjadi perbincangan, misal soal usia, diterangkan oleh Mbak Reri menyangkut soal letak geografis dan seterusnya. Saya mohon ada yang bikin menyampaikan opini menyangkut opini. Izin Pak Ketua. Ya, langsung Mbak. Ya. Setuju yang mana, Pak? Setuju apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Ketua tanpa menyebut range. Jadi tentu dengan pertimbangkan usia, lama pengabdian, dan lokasi tempat pengabdian. Oke. Khususnya itu daerah-daerah 3T. Kasih Pak Ketua. Terima kasih. Tolong langsung dirubah ya teman-teman ya. Izin pimpinan. Setuju ya kita opsi ini ya. Izin pimpinan, ini soal teknis penulisannya itu nggak bisa digabung. Ya, Mas El Nino ini. nah, bukan. Mungkin karena saya wartawan, Pak. Iya. Jadi habis ngopi dia. Jadi saya mengusulkan untuk jangan-jangan kita maksimal mungkin, jangan-jangan kan lebih besar. Betul. Nah, tetapi kita juga tidak ingin angka yang ada ini dianggap angka yang ada sekarang yang kalau mati semacam jaminan. Makanya tadi Bang El Nino sampaikan ada nilai minimal gitu. Sehingga kalaupun mau berapa juga ada nilai minimalnya. Kalau ada nilai minimal itu akan lebih berangkatnya itu akan lebih jelas, ada pijakannya. Itu yang paling penting. Kedua, sebetulnya secara ketentuan undang-undangannya rapat ini kan mengikat, rapat kerja ini mengikat hasilnya bagi yang hadir di sini. Tapi kenyataannya ikatannya tuh ternyata suka longgar gitu. Makanya kenapa kemudian kita memerlukan ada penegasan-penegasan tuh karena seperti itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Lydia. Saya setuju sebenarnya semangatnya kita kasih angka. Terkecuali gini Mas Nino, asesmennya kira-kira sudah ketemu nggak angkanya itu berapa? Yang angka minimal tadi Mas Nino. ya, angka minimal gini Pak Ketua. Kita ini kan pejabat politik tidak mengerti teknis dan perhitungan di sana ya. Jadi angkanya disediakan oleh kementerian, kita tinggal oke enggak gitu loh. Itu selesai itu soal minimalnya gitu. Jadi kita yang jelas angka ini yang juga gitu kan. Nah sekarang kita sepakat ingin menambah itu kan gitu. Ya angkanya berapa? Coba kita minta kementerian untuk mengusulkan angka minimalnya, lalu kita oke atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada opini dari pihak pemerintah, Mas Iwan Sarir. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan ini kan sebenarnya lebih dari teknis di Panselnas ya Pak.
yang nanti dan ketentuan datangnya nanti dari Kemenpan RB yang terkait aturannya itu. Jadi kami pada prinsipnya kami sangat sepakat, tapi dalam konteks perhitungan dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan melalui mekanisme Panselnas, Pak. Itu aja. Makasih Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Iwan. Pihak pemerintah merasa agak perlu waktu memang untuk ini. Karena itu kita rumuskan dalam keputusan politik ini bahwa kita minta maksimal memperjuangkan penambahan nilai afirmasi dari A, usia, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Pak Ketua, nambah Pak Ketua. Silakan. Pak Iwan, izin Mas Menteri, saya bertanya ke Pak Iwan mengenai formasi. Ada beberapa formasi yang tidak muncul, apakah masih mungkin slot formasi itu Pak ditambahkan? Terima kasih Pak Didik. Yang formasi yang yang kosong tadi itu kemungkinannya adalah pertama guru yang ada di sekolah tersebut itu tidak ada guru atau gurunya tidak linear, tidak memenuhi kualifikasi, kemudian formasinya tidak bisa diisi oleh guru dari yang lain. Karena fokus di tahap 1 ini kan lebih kepada guru di sekolah itu. Yang ini baru nanti di tahap kedua dari sekolah lain itu mulai secara umum bisa melakukannya. Jadi dia bisa diisi formasinya oleh guru dari daerah lain. Nah, daerah-daerah yang terpencil itu juga salah satu hambatannya, karena ketika dia melamar ke, walaupun masih satu kabupaten, itu kan daerahnya bisa beda pulau gitu, Pak Dede. Jadi sehingga itu mungkin yang menyebabkan formasi itu belum bisa maksimal. Namun di tahap kedua, mekanisme ini akan didorong, dan tahap 3 itu malah bisa antar dari kabupaten. Jadi sehingga akhirnya formasi ini bisa maksimal. Baik. Pak Ketua izin, ini karena masalah formasi menjadi isu juga. Bolehkah ditambahkan di poin manapun silahkan. Adapun untuk formasi yang belum termasuk di dalam gelombang pertama akan diuji pada tes gelombang berikutnya. Kira-kira begitu. Itu untuk menenangkan juga kawan-kawan yang saat ini merasa formasinya tidak ada dalam tes. Jadi itu tambahan khusus saja, silahkan nanti ditambahkan karena kalimat dari Pak Iwan ini menjadi penting bagi mereka yang saat ini mendaftar ketika nggak ada formasi ikut yang lain karena bukan itu ya. Nah, mudah-mudahan tadi komitmen Pak Iwan untuk formasi yang belum ada saat ini akan dihadirkan dalam gelombang berikutnya, betul gitu nggak Pak? Ya, formasinya guru tersebut bisa memilih formasi di sekolah lain di tahap berikutnya, atau formasi di sekolah itu bisa dipilih. Mungkin kalimatnya lebih di Kemendikbudristek untuk memaksimalkan formasi di tahap berikutnya. Saya perpanjang waktu 10 menit lagi. Oke, sudah seperti itu Pak Iwan. Apakah cukup seperti itu? Ini yang tahun ini kan Pak Dede yang dimaksud di kalimat Ya tahap ini kan? Iya, bukan Tahap ini kan berarti kan Oktober dan ya, Desember. Ya, berarti memaksimalkan kesempatan para guru kepada pelamar yang belum apa nih?
kalau itu daerah yang belum mengusulkan tuh untuk tahun depan itu, Pak Dede. Kan ada yang masih belum mengusulkan tahun ini. Jadi bukan daerah ya? Ya makanya saya klarifikasi dulu ya. Kalau ini kan maksudnya yang tahun ini kan. Yang tahun ini. Jadi itu daerah yang belum mengusulkan itu dihapus saja. Kesempatan pemilihan formasi. Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong. Pemilihan formasi yang masih kosong. Gitu ya. Kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap selanjutnya di tahun ini. Di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 ya. Di tahun 2020. Ya, Gitu ya. betul Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Kang Dede, Pak Iwan. Bapak Ibu, ada yang ingin lagi? Oh, satu lagi itu Pak Ketua, mohon maaf, Ya. yang tes kesehatan tadi, tes PCR itu nomor berapa ya Pak? Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Itu skema tes bantuannya itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu tes antigen Pak. Sesuai dengan Satgas juga, itu bisa antigen. Bantuan tes antigen atau swab antigen. Tambahan informasi Pak, di daerah itu PCR susah Pak, jadi lebih tersedia antigen. Ya, karena juga ini wilayahnya kabupaten kota. Kalau PCR itu biasanya di provinsi. Oke, makasih Pak Iwan. Pimpinan Sesdir. Pimpinan, saya masih mau nambahin yang nomor 4, pimpinan, itu nanti redaksionalnya bisa dibantu. Artinya dalam konteks afirmasi, kita berharap nanti mereka yang mendapatkan afirmasi mungkin dengan nilai yang jauh lebih baik dari yang sudah ditetapkan. Jangan sampai mendorong mereka yang sudah ditetapkan malah keluar, pimpinan. Ya. Jadi wordingnya Pasti. nanti kalau kita terima aspirasi lagi komplain, repot juga kita ini. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu cukup terkait dengan isu ini? Perkembangan selesai 1 juta cukup? Pimpinan, bentar. Jadi problem yang nomor 3 itu belum yang sampai sekarang, Mas Menteri, ini yang pemahaman daerah ini kan berbeda-beda. Karena melalui transfer umum kemudian masuk ke APBD, ini kemudian mereka dikoreksi dengan refocusing untuk urusan COVID-19, maka ini seringkali ini menurut saya harus dikelirkan betul nih. Topik beda Pak, yang nomor 3 itu bukan masalah Pemda mengajukan formasi. Topik 3 itu nggak ada pelamar untuk formasi yang udah kebuka. Yang 179.000 itu maksudnya kayak yang pertanyaan Kang Dede. Bukan itu ya? Oke. Tadi Mas Pur, saya tambahkan untuk menjelaskan terkait dengan formasi tambahan itu memang tidak ada di tahun ini. Jadi asumsinya baru tahun 2022 yang pengajuan dari pihak Pemda itu. Jadi poin ketiga yang dimintakan oleh Kang Dede tadi lebih kepada memberi kesempatan kepada peserta didik, peserta pelamar untuk yang formasi yang masih kosong. Ada di halaman 7 Pak, itu angka-angkanya. Bapak Ibu cukup? Setuju? Oke, terima kasih.